Sajak Sapardian itu apa sih? Dan kenapa harus ada? Dan buat apa dia diperkenalkan? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Asbahani. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Kita menjawab pertanyaan tadi. Ya, beberapa tahun lalu gitu saya memperkenalkan apa yang saya sebut sebagai sajak Sapardian. Ya, saya mengambil namanya dari Pak Sapardi, penyair kita itu, Pak Sapardi Djoko Damono. Menurut saya, kalau ada satu bentuk tetap sajak yang diberi nama atau diidentikan dengan seorang penyair, maka orang itu harus Pak Sapardi Djoko Damono. Maka saya memperkenalkan sajak Sapardian itu. Sajak Sapardian itu seperti apa? Seperti sajak Sapardi yang paling terkenal. Aku ingin, sangat terkenal. Pak Sapardi menulis banyak saja, ratusan gitu, tapi karena sajak itu yang menurut saya paling terkenal, dan memang paling terkenal, orang jangan-jangan gak pernah baca sajak apapun, tapi pernah membaca sajak itu. Gak pernah tahu sajak apapun, tapi pernah mendengar sajak itu dinyanyikan. Sehingga jadi tahu bahwa sajaknya, dan meskipun pernah disalah sangka, dia pikir ada yang bilang itu sajaknya Khalil Gibran. Masa nggak percaya bahwa ada penyair Indonesia yang bisa bikin sajak sebagus itu gitu. Saya pernah bertanya kepada Pak Sapardi, dan kami terkekeh-kekeh membayangkan apa sih yang ada di pikiran orang ketika menganggap itu sajak sebagai sajaknya Khalil Gibran. Oke, sajak itu kan simple, kelihatannya simple, sederhana gitu. Karena itu orang suka, karena itu orang merasa akrab dengan sajak itu gitu. Sajaknya cuma terdiri dari dua bait, masing-masing 3 baris. Sajak Sapardi. Sajak aku ingin itu gitu kan. Dan sajak itulah yang kemudian saya jadikan model satu bentuk tetap sajak formal, sajak tetap yang saya sebut sajak Sapardian itu gitu. Coba kita bayangkan sajaknya dan bagaimana menuliskannya gitu. Dan menurut saya sajak itu sangat menantang untuk dijadikan sebuah model sajak gitu, karena mengandung banyak sekali pemakaian unsur-unsur perangkat puitika di dalam sajak itu gitu. Perangkat puitikanya tetap, tetapi bisa digunakan oleh siapapun yang ingin menulis sajak itu dengan menghasilkan bait yang lain. Nah, karena itu saya bayangkan waktu itu akan sangat produktif. Ada beberapa yang mencoba, bisa dicari di blog saya, matapuisi.com. Cari aja sajak Sapardian. Situ ada beberapa teman yang mencoba menulis dan bagus-bagus. Saya muat di blog saya. Sebagian itu saya muat di ada satu buku saya di Storyal. Kalau judulnya aku lupa judulnya, tapi cari aja sajak Sapardian di situ ya. Ada banyak, ada 40-an saja yang sudah terkumpul di sana. Selain saya sendiri menulis sekitar segitu juga lah sajak Sapardian yang, karena saya mengetes, saya mencoba seberapa produktif bentuk itu bisa menghasilkan sajak yang bermacam-macam, bisa mengucapkan semua tema, jadi bentuk tetap itu jadi produktif. Nah, karena itu saya mencoba dan masih mencoba sampai sekarang mengucapkan apapun lah begitu. Yang buku saya itu bisa di Storyal, bacanya gratis. Judulnya Sampai Anggun Jadi Duta Sampo Lain. Wah, gitu judulnya. Cari aja deh sajak Sapardian di sana. Tapi intinya kalau mau mencoba
baca sajak aku ingin itu gitu. Tiru persis seperti itu sajak Sapardian yang saya maksudkan. Buat apa saya bilang ini adalah cara mendekati atau mempelajari atau memasuki dunia sajak. Salah satu cara saja. Banyak banget cara lain gitu ya. Tapi saya ingin menjadikan sajak aku ingin itu jadi kayak pintu masuk orang untuk mengenal sajak. Itu kenapa saya terpikir dan memberanikan diri untuk menyebutkannya. Pak Sapardi waktu saya bilang, beliau ketawa-ketawa aja gitu. Ya baguslah. Ada orang. Saya tidak punya target apa-apa. Ini harus menjadi terkenal gitu, enggak. Tapi seperti kita berterima kasih lah kepada Pak Sapardi yang sudah menulis banyak sajak dan membuat sajak menjadi masuk ke dalam kehidupan banyak orang. Ya sajak aku ingin itu, katanya dikutip di banyak undangan pernikahan, dinyanyikan, terus di apa namanya, kan dibacakan dalam film kan, filmnya Gari Nugroho itu membacakan sajak itu. Jadi ini sajak luas sekali, dikenal orang banyak, luas gitu. Jadi, nah karena itu saya bilang, udah ini pengen aku sebut sebagai sajak Sapardian dan semua orang boleh mencoba selain membacanya, mencoba sajak itu gitu. Gimana caranya mencobanya? Ya bukan sekadar meniru, tapi ya pada prinsipnya tiru aja kalau nggak tahu apa-apa gitu, kalau nggak mau ribet dengan pengertian-pengertian gitu, tapi kalau memahaminya maka mencobanya jadi lebih mudah. Memahami itu begini, saya itu kan saya membaca mungkin salah, tapi dari seingat saya aja ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Itu 2 bait, masing-masing 3 baris. Tiru aja itu gitu. Tapi menirunya begini. Ada repetisi salah, itu adalah satu perangkat kritika kan gitu. Repetisinya di mana? Di bait pertama, di larik pertama masing-masing bait itu kan repetisi. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana bla 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 bla. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana bla 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 bla. Maka mainkan repetisi satu. Dan repetisinya harus kuat. Repetisinya itu karena dia memang harus menarik, dia jadi kayak jangkar. Dari 2 bait itu yang mengutuhkan kedua bait itu adalah repetisi di awal bait itu. Tiru, karena ini bentuk tetap, tiru. Kalau nggak mau meniru ya apa namanya, ya nggak apa-apa tulis, tapi bukan sajak Sapardian. Tiru itu, repetisi itu gitu. Kedua di bawahnya kemudian bayangkan dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Di situ ada personifikasi kan, pakai personifikasi itu gitu. Apa yang bisa dipersonifikasi? Kayu yang tidak sempat berkata kepada api yang menjadikannya abu gitu. Personifikasi. Tapi kayu, api, abu itu adalah kata-kata yang berkolokasi, kata-kata yang berada satu wilayah. Kayu, api, abu gitu. Nah, pilih kata-kata yang berkolokasi itu. Misalnya pintu, jendela, dinding, itu berkolokasi kan. Nanti di bawah juga gitu, hujan, awan, itu juga kata-kata yang berkolokasi, berdekatan gitu. Kita bisa memilih macam-macam kolokasi antara sepatu, kaos kaki, tali sepatu. Nah, itu 3 kata yang berkolokasi pada wilayah makna yang sama. Pohon, dahan, daun, ranting, buah, akar, cabang, itu kata-kata yang berkolokasi. Nah, sajak Pak Sapardi aku ingin itu memperkenalkan bagaimana sebuah sajak dibangun menjadi sajak yang utuh dengan memilih diksi kata-kata yang berkolokasi itu gitu. Tadi kedua, repetisi, ada diksinya adalah diksi pilih kata yang berkolokasi, kemudian ada personifikasi, menghidupkan benda-benda mati itu. Awan tidak sempat memberi isyarat kepada
hujan yang tidak sempat memberi syarat kepada awan yang menjadikannya tiada gitu kan. Secara keseluruhan sajak itu ingin mengucapkan sesuatu. Nah, saya paling suka tuh kalau sajak tuh menurut saya adalah mau ngomong apa, bagaimana cara ngomongnya. Nah, sahabat-sahabat pengen ngomong tentang ingin mencintai dengan tulus. Pak Sapadi pengen ngomong ingin mencintai tanpa mengharapkan balasan. Ingin benar-benar melakukan apapun untuk orang yang dicintai, dan untuk itu rela menjadi tidak mengharapkan balasan apa-apa, rela menjadi menderita begitu. Ya kan, kayu menjadi tiada untuk menghajarkan api dan akhirnya menjadi abu. Itu keikhlasan yang luar biasa kan sebenarnya kan, gitu. Sebuah yang mewah sekali itu, cara mencintai yang sangat mahal dan mewah gitu. Atau awan yang menjadikan hujan yang membuat awan menjadi tiada, kata pasar itu metafor. Nah, metafor pakai lagi metafor dari cara mencintai yang menurut judul sajaknya itu cara mencintai yang sederhana. Aku mencintaimu dengan sederhana. Hey, itu ironis banget, kontradiktif banget. Ada kontradiksi di situ kan, ada ironis di situ kan. Itu tidak sederhana loh cara mencintai seperti itu, tapi oleh penyair, oleh Pak Sapadi disebut itu cara mencintai yang sederhana. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Enggak, itu enggak sederhana. Nah, karena itu orang tidak sadar sebenarnya menyukai sajak itu karena tadi itu perangkat puitik yang saya sebut tadi itu ada dalam sajak yang sederhana itu gitu. Jadi itu sih cara memahami sajak itu. Dan kalau mau menuliskan dengan cara seperti itu, pahami itu. Tapi kalau enggak, tiru aja dulu gitu. Nanti kalau ketika paham, nah karena itu saya bilang sajak itu kan jadi kayak pintu masuk untuk memahami puisi. Kalau kita cermati satu persatu, ini apa, akhirnya kita menemukan perangkat puitika, bagaimana perangkat itu digunakan tanpa terasa ada yang dibuat-buat. Semuanya wajar aja, tapi sebenarnya itu yang memakai perangkat puitika itu gitu dengan sangat lihai. Karena itu saya menyebut ini perlu dijadikan sebuah model persajakan formal, bentuk tetap. Karena Pak Sapardi yang menuliskannya, saya menyebutnya sajak Sapardian. Itu dulu. Kalau ada pertanyaan, silahkan komentar di video ini. Kalau itu penting dan menarik, saya akan jelaskan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.